Sosmed dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh suamiku. Sekitar tahun 90-an awal di Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di Tebet. Jadi di sana tuh ada yang menjual minuman yang harganya tuh lebih murah dari tempat lain. Bahkan udah lebih murah, terus juga kayak dikasih bonus macem-macem lah sama si penjualnya. Dan si penjualnya ini, salah satu anaknya tuh cantik banget. Nah, latar belakang si bapak itu dulu pernah terlibat dalam partai komunis. Jadi warga tuh gak suka dan curiga. Gak suka karena bapak itu jual miras dengan banyak bonusnya. Jadi bikin pemuda di situ tertarik untuk membeli. Bahkan warga curiga, jangan-jangan dapat dana dari partai yang sudah dibubarkan itu untuk merusak generasi muda dengan menjual miras. Karena logikanya, jual dengan harga murah saja belum tentu dia dapat untung. Apalagi ini ditambah banyak bonus. Kayak misalkan beli minuman dikasih bonus Coca-Cola, dikasih bonus kerating deng, dan itu tuh kayak mencurigakan gitu. Sedangkan di tempat lain tuh nggak kayak gitu. Terus sampai suatu hari ada salah satu pemuda langganan beli minuman ke si bapak, suka sama anaknya. Karena anaknya si bapak ya cantik, jadi pasti ada yang suka lah. Dan beberapa pelanggannya si bapak itu ada yang suka sama anaknya, tapi ya si bapak itu gak mau lah. Walaupun dia jual minuman yang tidak baik, tapi kan dia mau jodoh yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya beberapa pelanggannya yang bilang suka sama anaknya, sama si bapak tuh bener-bener ditentang dan gak dibolehin. Sampai ada salah satu pemuda yang mungkin bener-bener suka banget atau gimana, si cowok ini sering banget kayak awalnya curi-curi pandang setiap kali beli minuman ke situ. Terus ya namanya juga masih satu tempat lah ya sama si orang ini. Kadang juga kalau si anaknya lagi keluar dideketin kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya mereka mulai deket dan si anaknya bapak itu udah mulai kayak ngasih sinyal-sinyal oke nih. Makanya si cowok ini tuh mulai percaya diri kan, karena udah dikasih sinyal-sinyal oke sama si perempuan. Akhirnya dia memberanikan diri lagi untuk ngomong ke si bapak ini kalau dia tuh suka sama anaknya. Pas beli minuman, dia ngomong ke si bapak kalau dia suka sama anaknya dan dia pengen mempersunting si anaknya. Tapi si bapaknya ini tuh tetap kekeh tidak. Karena mungkin si bapaknya juga mikir si cowok ini tuh kerjanya masih serabutan, seringnya nongkrong, minum minuman keras. Jadi ya normal sih, bapak manapun gak akan setuju kalau yang ngelamar anaknya pekerjaan aja tuh belum ada, terus anaknya tuh mau dikasih makan apa. Akhirnya
si cowok ini tuh ngelamar sekali, ngelamar kedua, ngelamar ketiga, masih ditolak juga sama si bapak ini. Dan ngelamar kesekian kalinya, si bapak ini masih menolak dan ngomongnya itu tuh kayak gak enak gitu loh. Nolaknya itu tidak baik-baik. Mungkin si bapaknya juga udah kesel kali ya. Nih anak nih udah ditolak masih aja usaha buat ngelamar anak gua. Mungkin gitu kali ya. Terus akhirnya yang kesekian kalinya ini saking keselnya nolak, si bapak ini ngomong gak enak. Bapak ini memaki-maki pemuda ini dengan kata-kata yang tidak enak didengar di depan banyak orang. Ngehina dan lain-lain, karena kan si pemuda ini emang yang tukang nongkrong, gak punya kerjaan, yang mabok terus. Jadi ya kalian bisa mendeskripsikan lah si bapak ini maki-maki seperti apa ke si pemuda ini di depan banyak orang. Setelah itu ya udah si pemuda ini pergi, dan ya udah si bapak ini aktivitas seperti biasa. Dia duduk di gang depan rumahnya sambil menunggu pelanggan yang mau beli minuman. Dan setiap malam tuh di situ selalu rame dengan pemuda-pemuda yang lagi nongkrong atau orang yang berlalu lalang lewat, kayak gitulah. Sampai malam menjelang pagi, ada satu orang nih yang mau beli minuman ke si bapak. Pas keluar dari gang rumahnya si orang yang mau beli minuman ini, dia datang menghampiri si bapak yang emang biasanya tuh duduk di kursi depan gang yang mau ke rumah si bapak yang jualan miras ini. Terus pas si pemuda ini udah ngedeket ke si bapak yang lagi duduk di kursi itu, si pemuda yang mau beli minuman ini kaget. Karena dia ngelihat si bapak ini sudah tidak bernyawa, dengan kondisi perutnya yang udah kebelah dan ususnya terburai keluar. Panik dong dia, terus manggil warga, manggil polisi, dan langsung dievakuasi jenazahnya pagi itu. Dan saat itu rame banget orang-orang yang datang ke situ karena ada kejadian itu. Bahkan pada saat itu ternyata si pelaku pun ikut ada di situ. Dan si pelaku pun dengan santainya dia ikut sosokan mencari si pelaku, ikut bantu. Cuman kan namanya polisi bawa anjing pelacak, kelacak dong. Si anjing pelacak itu sempat dibawa muter-muter ya di tempat yang gak terlalu jauh dari situ, muter-muter, nyium-nyium. Kan si pelaku juga ikut ya ada di situ. Terus akhirnya si anjing pelacak itu nyium-nyium terus ke arah si pemuda itu. Karena dicurigai oleh polisi, akhirnya dibawa, diinterogasi, dan ya dia yang melakukannya. Menurut kesaksian si pelaku, pada saat itu setelah dia dimaki-maki sama si korban ini, terus akhirnya dia pulang dengan rasa marah, kesel. Terus akhirnya dia pulang, mengambil celurit ke rumahnya. Dan setelah itu dia balik lagi mengintai si korban, mengawasi keadaan. Dan saat keadaan sudah sepi, si pelaku melihat korban duduk di kursi yang biasa didudukinya itu, yang di
samping jalan depan gang tertidur. Karena ya biasa emang kan tidur di situ nunggu yang mau beli minuman kan. Langsung didatengin, ditebas perutnya dengan membabi buta saat si korban sedang tidur. Dan saat itu juga si korban langsung meninggal dunia. Dan menjelang paginya ditemukan beliau meninggal dengan usus terburai keluar. Sedangkan celurit yang dipakai pelaku untuk menghilangkan nyawa korban itu langsung dilempar ke kali atau ke sungai, dan celurit itu tidak ditemukan. Semua itu terjadi atas dasar sakit hati karena berkali-kali melamar anaknya ditolak, dan yang terakhir sakit hati karena dimaki-maki di depan banyak orang. Beberapa hari setelah kejadian itu sempat agak sepi karena kan biasanya rame di situ. Jadi agak sepi, yang lain nongkrongnya pindah tempat. Terus beberapa juga kejadian orang yang lalu lalang ataupun yang lewat tengah malam ngelihat ada orang gitu lagi duduk-duduk di tempat yang biasa buat duduk si bapak itu. Karena di situ tuh emang ada kursi yang kursinya itu sebenarnya udah jelek, tapi ditaruh di situ gitu untuk orang duduk. Dan beberapa warga pun ada yang melihat si bapak itu. Cuman untuk detailnya suamiku lupa. Sampai pada suatu hari adalah salah satu pemuda situ yang baru keluar dari penjara. Dan dia belum sempat kayak banyak ngobrol sama teman-temannya yang di situ karena kan baru keluar dari penjara, dia langsung pulang ke rumahnya kayak gitu-gitu deh. Malam-malam nih si cowok yang baru keluar dari penjara ini mau beli minum lah. Karena kan ya dia taunya tuh orang beli minuman kan di situ, dan dia belum tahu kejadian ini. Dia pergi beli minuman dan ya udah biasa aja menurut dia atau menurut saksi yang dia alami. Dia tuh jalan mengarah ke rumah si bapak itu. Si bapaknya itu ada lagi duduk di kursi biasa dia dudukin di dekat rumahnya. Terus ya udah si cowok ini tuh nyamperin, "Pak, beli minuman," kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya si bapak itu berdiri jalan menuju ke rumahnya sambil diikuti si orang ini. Ikutin kayak biasa aja, ngambilin minuman, terus dikasih di kresek hitam. Bayar, habis itu pergi kan. Pergi ke tempat biasa dia nongkrong. Dan ternyata di tongkrongannya itu adalah beberapa pemuda juga yang lagi nongkrong. Terus kayak biasalah nanya, udah keluar loh? Ya nih udah keluar, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya nih gue nih abis beli minuman nih. Ayo kita pesta-pesta deh, minum deh. Pas dibuka plastiknya, ternyata isi plastiknya itu bukan minuman. Isi plastiknya itu usus manusia bercampur darah. Dan semua pemuda yang ada di situ tuh ngelihat itu. Jadi bukan cuma satu orang yang ngelihat, tapi semua yang ada di situ ngelihat. Terus akhirnya mereka kaget, mereka kabur dong pergi. Meninggalkan plastik yang isinya tuh usus. Besoknya heboh dong. Dan bungkusan plastik itu kan masih ada di tempat yang sama. Dicek kan. Pas dicek ternyata isi plastiknya itu tuh sampah. Dan ya mungkin sampai situ dulu ya ceritanya. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan YouTube channel Catatan Si Roy.